Kadang-kadang kita kesel. Lihat nggak ketika pembantaian di New Zealand itu? Ada berapa orang meninggal di situ? 49 orang. Taruhlah begini ya, ini sudah ketangkap orangnya, ada 49 ahli warisnya, keluarganya, nuntut pembalasan daripada orang ini. Betul begitu? Pertanyaan saya sekarang, berapa kali orang bisa mati? Dia dihukum mati tuh, tembak mati. Ada 48 orang lain yang masih menunggu, wah sekalian. Sedangkan dia cuma mati bisa sekali. Allah kadang-kadang bilang begitu, kalau kalian lihat orang-orang yang berbuat salah itu, dan mereka kemudian gak pernah bertobat atas kesalahan mereka, kadang-kadang Anda bertanya-tanya, keadilan di mana ya Allah? Kenapa mereka dibiarkan begitu saja? Mereka gak dapat hukuman. Ada orang-orang yang menginginkan keburukan pada agama ini, kenapa mereka dibiarkan semuanya? Allah kata, sa'amayakumun, tenang, mereka gak akan kami biarkan. Kalau Anda merasa mereka kami biarkan, Anda sangat salah. Kami akan kasih mereka sesuatu nanti, lihat aja sebelum mati. Dan nanti setelah mati, itu lebih asik lagi. Mau tahu mau saya ceritain tentang salah satu kenapa Allah itu begitu sadis menggambarkan neraka. Ada 3 surat yang digabungkan maknanya, surat Al-Waqiah, surat An-Naba, sama surat Ar-Rahman. Di situ Allah ceritakan tentang Jahannam. Inna jahannama kanat mirsad. Sesungguhnya Jahannam itu sifatnya mirsad. Mirsad itu apa? Mirsad adalah sifat binatang buas. Pernah lihat National Geographic? Ada ular nunggu-nunggu di balik rumput. Tikus bolak-balik didiemin aja. Karena kenapa? Ular itu nggak akan nyerang sebelum dia yakin 100% mangsanya mati. Apa maksudnya? Singa itu juga sama. Binatang buas itu begitu. Pernah lihat singa diem-diem? Lalu kemudian lewat lembu di depannya bolak-balik dia diem aja? Kapan dia cari? Ketika ininya kosong. Pernah nggak antum lihat harimau gigit di kepala gitu? Gak pernah. Dia pasti gigit di sini. Jadi satu pukulan mati. Nah, itu mirsad. Jadi mirsad adalah mengendap-endap, nyari sampai Anda benar-benar lemah, pada saat yang paling tepat dia langsung dapat. Itu mirsad. Inna jahannama kanat mirsad. Jahannam itu buas. Dalam Al-Quran dikatakan percakapan Allah dengan Jahannam. Halim tala'ati. Apakah Anda sudah penuh wahai Jahannam? Jahannam berkata pada Allah, hal mim mazid. Apakah masih ada tambahan lagi ya Allah? Karena kami bisa memasukkan, nyumpelin orang-orang dalam neraka Jahannam itu. Jadi bayangin kayak kraken lah kira-kira gitu kan ya. Itu mirsad. Mirsad adalah sifat binatang buas. Jadi sifat inna jahannama kanat mirsada litaghina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadzuquna fiha barda wala syaraba dan seterusnya. Bagaimana maksudnya tidak dikasih minum dan seterusnya? Jadi gini, emang benar orang-orang neraka Jahannam enggak dikasih minum? Enggak. Dalam ayat yang lain diterangkan mereka dikasih minum. Mereka dikasih minum. Orang-orang di neraka Jahannam berteriak-teriak. Kenapa? Karena mereka sudah memenuhi perutnya dengan yang namanya buah zakum. Famali'una min halbutun, mereka memenuhi perut mereka dengan zakum, mereka teriak, ya Allah, minum ya Allah, minum ya Allah, panas ya Allah. Allah bilang, mau minum, minum ya Allah. Allah bilang, ada di situ. Mereka lari ke situ, kemudian nyari minum, sampai di sana yang mereka temukan adalah hamim dan qasaq. Illa hamimau wa ghasaq. Hamim dan ghasaq. Mereka temukan di situ hamim dan ghasaq. Saking hausnya mereka minum. Fasyurba fasyaribuna syurbal hin. Mereka kemudian minum dengan kemudian seperti untai minum. Fasyaribuna syurbal hin. Mereka minum terus-menerus tanpa berhenti, tanpa napas sampai memenuhi perut mereka. Setelah mereka minum, mereka bilang, lebih panas ya Allah, lebih panas. Kami mendingan disiksa di sana tadi. Mereka balik lagi, lari ke tempat siksaan tadi. Minum lagi buah zakum. Setelah minum buah zakum lagi, mereka teriak lagi, balik lagi situ. Itu yang dikatakan, yatufuna bainaha wa bainaha mimin an. Mereka kemudian tawaf antara kemudian tempat makan buah zakum dengan tempat minum hamim dan ghasaq. Kenapa Allah katakan? Allah katakan di dalam surat An-Naba, jazaa'u wifaqah. Itu pantas banget bagi mereka. Kenapa? Karena innahum kanu, karena mereka nggak pernah ngitung ketika di dunia. Karena mereka nggak pernah mikir ketika di dunia. Kalau mereka ngitung di dunia, nanti akan dikasih atau jaza amirabbihi atau anhisaba. Kalau mereka ngitung, malah saya nanti nggak akan ngitung buat mereka nanti di akhirat. Kalau Anda ngitung di dunia atas amal-amal Anda mikir minimal jadi manusia. Saya bilang gini, Anda nggak perlu jadi muslim kadang-kadang, cukup jadi manusia aja. Pantas nggak sih bagi manusia, lalu kemudian untuk mempersekusi manusia yang lain sama-sama sipil? Pantas nggak sih untuk manusia memfitnah manusia yang lain?
Pantas gak sih untuk manusia menyakiti manusia yang lain? Serakah banget antum sampai seluruh harta harus kemudian diantum semuanya. Paham tuh sekalian? Pantas gak sih bagi manusia? Lah kalau misalnya Anda gak mikir seperti itu, gak ngitung ketika di dunia, Allah yang hitungkan bagi antum nanti di neraka. Paham maksudnya? Setiap kemudian apa yang Allah janjikan pada antum hitung semua. Antum di dunia begini, ini bagi antum sekarang di neraka. Ini begini, sekarang bagi neraka. Tapi kalau antum hitung di dunia, Allah gak akan hitung bagi Anda di akhirat. Jazaa'an min rabbika ata'an hisaba, artinya Allah akan kasih Anda tanpa hitungan. Paham maksudnya? Tapi bagi orang-orang yang gak ngitung di dunia, nanti dihitung benar nanti di akhirat. Itulah kenapa Allah katakan mereka gak akan lepas daripada tangan kami. Kenapa? Kalau Anda merasa mereka lepas dari tangan kami, sa'ama yahkumun. Allah pengen bilang, tenang dek, tenang mas, tenang A, tenang Kang. Anda gak usah mikir orang-orang yang jahat sama Anda, itu urusan kami. Anda gak usah mikir, itu urusan kami. Anda gak perlu bales. Dan dalam sejarah nggak pernah ada nabi balas, nggak ada yang berlaku buruk sama dia, nggak pernah dibalas sama nabi. Kita nggak pernah balas orang teman sekalian, nggak pernah diajarkan balas dendam tuh nggak ada sama sekali teman sekalian. Allah yang ngurus, Anda nggak usah ngurus, kami yang ngurus, tenang aja. Kalau yang lain nggak bisa melakukan apa yang harusnya dilakukan, Allah yang ngurus. Ketika manusia sudah nggak bisa diketuk lagi pintunya, ketuk pintu Allah, Allah yang turun sendiri. Allah bilang kami nanti yang beresin mereka. Sampai di sini paham? Oke, berarti Anda sudah tahu Anda emas. Anda sudah tahu Anda akan diuji. Dan kalau berbicara tentang orang yang menguji Anda, mereka dapat perhitungannya sendiri. Anda nggak usah urusin mereka. Dan Allah kemudian sambung, mangkana yarju liqa Allah. Sekarang Anda sudah siap untuk berjumpa dengan saya. Kalau Anda sudah yakin dan Anda mengharapkan benar-benar perjumpaan dengan saya, fa inna ajalallahi la'atin. Sebentar lagi akan aku sampaikan kepada Anda seluruh janji-janji yang pernah aku sampaikan pada Anda. Jadi semua yang menunggu, semua yang menanti, semua yang mikir kapan ya Allah, sebentar lagi. Sebentar lagi, sabar. Makanya ketika orang masuk surga, kata-kata yang pertama kali diucapkan pada orang-orang penghuni surga adalah salamun alaikum bima. Selamat, Anda sudah sabar di dunia. Sabar itulah yang memasukkan Anda pada surganya Allah. Maka sabar kalian itulah yang diperlukan di dunia. Kalau Anda sudah kemudian sabar, mangkana yarju liqa Allah. Siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, fa inna ajalallahi la'atin. Allah sudah akan sampaikan janjinya semua pada Anda langsung sebentar lagi. Berikutnya Allah kata, wa huwas samiul alim. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha tahu. Pertanyaan saya, Allah punya banyak sifat. Salah satu sifat Allah adalah Al-Basir yang Maha melihat. Sifat yang lain As-Sami yang Maha mendengar. Mana yang lebih keren, As-Sami atau Al-Basir? Ya sama-sama keren jelas. Tapi yang mana yang lebih dalam maknanya? Al-Basir atau As-Sami? Salah satu aja pilih. Al-Basir atau As-Sami? Tadi imam kita baca, wallahu ya'lamu wallahu bima ta'maluna basir. Allah dengan apapun yang kalian lakukan, Allah melihat. Allah itu kalau pakai kata-kata al-basir, wallahu basirum bima ta'malun misalnya, Allah melihat dengan apa yang kalian lakukan, berarti Allah lagi ngasih tahu, hati-hati ya. Kalian buat apa aja aku tahu loh. Kalian jangan berbuat maksiat. Itu lebih kepada pengawasan, lebih kepada ancaman. Kalau orang-orang barat bilang gini, I watch you gitu kan ya. Saya melihat kamu, hati-hati loh gitu kan ya. Jadi kira-kira gitu. Kalau Allah kata Al-Basir, Allah sedang menyampaikan ancaman kira-kira begitu. Allah sedang sampaikan kekuatan dia untuk mengetahui apapun perbuatan Anda. Walaupun Anda lagi ngunci diri di sebuah ruang yang gelap, Allah tahu apa yang Anda perbuat. Kenapa? Karena Allah Al-Basir. Jangan maksiat pada Allah karena Allah Al-Basir. Tapi kalau Allah sudah bilang As-Sami kayak ayat ini, wa huwas samiul alim, itu Allah lagi mau menghibur kita. Artinya adalah apa? Bagi teman-teman sekalian yang dapat fitnah, bagi teman-teman sekalian yang susah hidupnya gara-gara berada di atas agamanya Allah, yang mereka senantiasa diuji secara konstan daily basis dalam hidupnya, dan mereka mendapati orang-orang yang menguji mereka nggak mati-mati gitu kan ya, dan kemudian nggak tobat-tobat, dan mereka sangat sempit sekali hidup mereka. Ya Rasulullah, yang 3 tahun kehidupan terakhirnya di Mekah sebelum dipindah ke Madinah yang paling susah, Allah katakan wa huwas samiul alim, Allah dengar. Maksudnya apa? Perhatikan baik-baik, Anda bisa ngelihat orang daripada kejauhan. Itu ibu-ibu bisa saya lihat di belakang. Walaupun terpisah berapa ratus meter bisa saya lihat. Kenapa? Karena saya lihat. Apalagi Allah. Artinya kalau ngelihat orang kita bisa dari jauh. Tapi untuk mendengarkan orang Anda harus berada di dekat orang itu. Paham maksudnya? Berarti kalau Allah sudah bilang wa huwas samiul alim. Saya di sini. Saya di sini. Kamu mau ngomong apa? Ngomonglah. Saya di sini. Kamu ngasih tahu apa? Kasih tahu. Saya dengerin kamu. Paham teman sekalian?
Allah bukan hanya melihat, Allah mendengar kita. Jadi kita curhat sama Allah. Ya Allah kok gini-gini amat ya Allah. Ya Allah kok bisa gini ya Allah, gimana cara kuatin saya ya Allah. Karena Allah wahwas sami'ul alim. Allah maha mendengar. Allah di sini dekat. Anda yang merasa jauh. Makanya kadang-kadang Allah melambangkan gitu kan ya. Allah ajarkan doa kita pada Allah apa? Robbana, karena Allah pengen kasih tahu, kenapa Anda pakai kata Robbana? Allah nggak jauh, Robbana. Tapi ketika Allah manggil hambanya, ya ayuhan nas, gitu kan ya. Kenapa Allah pakai isim munada? Allah pakai panggilan jarak jauh. Kenapa? Karena Allah tahu kita tuh senantiasa menjauhi Allah. Tapi kalau kita lagi manggil Allah, Allah deket banget. Allah yang deketin kita. Robbana. Kita doa nggak pernah, jarang kan di dalam Al-Quran kata-kata, bahkan nggak ada. Ya Allah, ada nggak kata-kata dalam Al-Quran begitu? Kita aja kadang-kadang ya Allah kabulkan doa kami ya Allah. Ya itu artinya kita merasa Allah jauh. Tapi kalau kita merasa Allah dekat, kita doa dengan kata-kata Robbana, ya Tuhan kami, karena Dia sedang dekat. Tapi kalau Allah manggil kita, kita jauh. Wahai manusia sini ibadah, gitu kan ya. Wahai orang muslim sini ibadah, gitu kan ya. Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang mukmin sini ayo beribadah. Nah itu maksudnya Allah, saya dekat sini. Ketika Anda sudah menyadari Anda beribadah pada Allah, Anda beriman pada Allah, karena itu Anda dapat fitnah. Anda sudah menyadari Anda itu kemudian diperlakukan jelek oleh orang dan Anda hanya berharap pada Allah. Di situ Allah dekat. Ngomonglah pada Allah apapun. Dan Allah tutup dengan kata-kata yang sangat indah sekali. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Kalau Anda berusaha tetap memperjuangkan Islam di tengah kondisi-kondisi sulit. Wahai Muhammad, ketika Anda ditinggal sama paman Anda yang melindungi Anda, ketika Anda ditinggal oleh istri Anda yang sangat sayang pada Anda dan jadi kemudian patokan hidup Anda, tetaplah berjihad di jalan Allah. Sampaikan kebenaran, jangan mundur. Fa inna ajalallahi la'atin. Allah sudah bilang sebelumnya, Allah sudah kasih sekarang. Kalau Anda berjihad, fa innama yujahidu li nafsi. Allah akan berikan usaha itu bagi diri kita sendiri. Dan Allah katakan, innallaha laghaniyun 'alal alamin. Dan Allah nggak perlu semua kemudian daripada Anda, semua itu untuk kepentingan Anda sendiri. Bisa dipahami di sini?